Selamat datang teman-teman Aries. Sekarang tarot reading ini adalah temanya tentang percintaan ya. Tentang komunikasi, tentang perasaan, tentang isi hatinya, tentang apa yang ingin diungkapkannya padanya. Ya, Aries, ini adalah hiburan. Sekali lagi ini adalah hiburan. Dan tentunya tidak akan bisa beresonansi 100% ke setiap Aries yang ada di Indonesia. Kalau dirimu merasa beresonansi 100% itu justru aneh buat saya ya Aries, karena itu energi kolektif ini tidak akan bisa dijadikan energi personal. So my friends Aries, so let's having fun with me, only Cici Lestari. Aries, ini dirimu ya. Dan ini siapapun dia. Pikirkan tentang dia, konsentrasikan siapapun dia ya Aries ya. Oke, Aries. Ya, akan banyak pertanyaan bagi Aries. Karena Aries tiba-tiba berubah dengan cepatnya, entah pergi meninggalkannya atau tiba-tiba menghilang begitu aja, ngeblok semua komunikasi lewat media online ataupun media-media yang lain-lain ya, atau bahkan lewat pertemanan, mutual friend, yang teman-teman lingkaranmu, baik yang face to face ataupun lewat itu media sosial. Ini tiba-tiba nggak ada kabar berita. Itu Aries ya, tentunya ini akan mencari tahu kenapa sih Aries itu dulu rajin banget deh deketinnya, dulu rajin dan nanya-nanya. Oke, ini di tarot reading ini saya usahakan tidak menyentuh ke status ataupun gender ya, tapi saya takutnya akan menyentuh ke sana juga. Hanya sebagai contoh ya, teman-teman Aries. Oke, di sini sudah muncul Aries, Sagittarius, Capricorn, Leo, Virgo, Taurus sudah ya, Capricorn, sedikit Libra sudah muncul di sini. Ini memang Taurus, kok Taurus? Iya, ada energi Taurus ya. Ini Aries yang lagi agresifnya, agresif mendekat, agresif menjauh tuh ya, mendekat dan menjauh. Ini untuk mendekati, untuk merespon Aries itu memang agak lama ya, karena memang perlu kepastian bagi seorang ini yang dituju ini. Capricorn, sedikit Sagittarius juga, ada Virgo, Libra-nya juga, dan ada yang tadi Taurus. Nah, ini memang agak perlu hati-hati kepada siapapun yang mendekatinya. Pada saat dia sudah menyadari bahwa Aries itu mendekati dia, Aries tiba-tiba nggak ada kabar berita. Nah, inilah yang timbul pertanyaan. Ya, caranya pun bertanya lewat teman-temannya Aries ini juga cenderung mungkin sedikit vulgar atau sedikit bukan sedikit lagi, emang vulgar. Jadi nggak ada istilah untuk menyembunyikan tentang keberadaan Aries gitu loh. Jadi kayak terus terang aja bahwa Aries tuh begini, kata-katanya dulu begini, tapi kok tiba-tiba sekarang nggak ada. Ya karena ini apa adanya gitu loh, apa adanya. Oke, Aries dia merasa sudah menemukan sang ini, sudah merasa bahwa dirimu bisa jadi memang apa yang dia cari, apa yang dia mimpikan, apa yang dia doakan ada pada Aries. Oke, sedangkan Aries di sini, Aries berhak untuk memulai, berhak untuk mengakhiri, berhak untuk tidak memulai dan tidak mengakhiri. Disinilah Aries tiba-tiba punya perasaan kalau menghilang juga boleh dikatakan demikian, tapi sepertinya sih nggak mau komunikasi dulu, tidak mau terlalu jauh.
sempat mendekat tapi kemudian menghindar. Apabila ini yang menikah, tuh kan saya sudah menginjak ke sana. Apabila ini yang sudah berpasangan, maka ini tanda tanya besar, ya. Apakah memang diamnya ini atau tiba-tiba nggak ada kabar, atau tiba-tiba menjadi ada hal-hal yang sok secret gitu ya, sok secret, tidak terlalu terbuka dengan pasangannya, dia pun akan menerima, tidak terlalu banyak bertanya akhirnya. Awalnya memang selalu bertanya-tanya, tapi kemudian sekian hari, sekian waktu, maka dia akan paham bahwa memang ada beberapa hal yang nggak bisa untuk dijawab saat itu, ya. Nah, Sandia ini juga pengen bertanya atau juga ingin membicarakan tentang sesuatu yang sebetulnya sih bisa dikatakan kabar bahagia ya, tapi juga sangat ekstra hati-hati untuk mengabarkannya pada Aries. Kayak cenderung apa ya, surprise gitu. Sedangkan ini akhirnya lama-lama juga ikutan tidak terlalu mencari siapa Aries, tidak terlalu mendekati, tidak terlalu agresif banget untuk mengetahui di mana Aries berada. Nah, ini sekarang sudah mulai mengenal siapa Aries, dan dia sudah mengenal dirinya sendiri bahwa dia, kalaupun dia merasakan rasa yang begitu berlebihan, maka dia tidak akan memaksakan rasa itu pada Aries. Kalau seperti ini berarti cenderungnya ke yang single ya. Tetapi kalau bagi yang sudah berpasangan, maka dia ini sengaja tidak memberikan kabar, padahal kabar itu boleh dikatakan bahagia, kepada Aries, karena Aries nggak mau diganggu, lagi serius. Nah, sampai kapan ini diam di mana aja? Tapi sepertinya dia ini menunggu kondisi fisik dan psikisnya si Aries. Aries di sini kenapa ya dirimu bisa begitu ya? Saya ingin tahu ya Aries, karena sudah muncul ini Gemini-nya, Libra-nya, dan Aquarius sudah muncul. Oke. Aries muncul Capricorn dan Taurus di sini, dan Sagittarius Leo-nya semakin kuat. Dia sudah tidak ambil pusing terhadap perilaku si Aries ya. Walaupun kalau dibilang ambil pusing sih ya ambil pusing, tapi tidak terlalu dipikirkan terlalu lama. Dia sekarang lebih memikirkan ke dirinya sendiri, tidak terlalu bertanya-tanya kepada Aries, tapi dia bagaimana cara untuk menghandle, bagaimana cara untuk merespons apa yang sudah terjadi selama ini kepada dirinya sendiri. Nah, berarti dia ini berusaha untuk tetap survive tanpa adanya apa itu ya, tanpa adanya keterikatan dengan Aries. Maksudnya itu secara emosi gitu ya. Kalau memang LDR ya berarti dia berusaha untuk tegar tanpa ada Aries di sampingnya. Tapi kalau memang tidak LDR, berarti dia sudah bisa terbiasa dengan kecuekan Aries. Nah, di sini Aries sudah muncul Taurusnya dan Capricornnya. Oke. Aries, rupanya dirimu ada berbagai macam hal ya. Di sini Aries untuk fase, untuk tahapan seperti ini, sepertinya Aries sudah mengalami entah healing atau entah recovery. Ada dua hal. Kalau recovery berarti ada yang berhubungan dengan kesehatannya. Kalau healing berarti berhubungan dengan spiritual dan sedikit metafisiknya ya. Dia sekarang lebih cenderung untuk tidak terlalu agresif. Padahal awal-awalnya begitu agresif, sekarang dia begitu kalem ya. Kalau dibilang kalem ya, kalemnya Aries kayak apa sih? Gitu, gak terlalu kalem-kalem amat deh. Gitu. Di sini lebih berwibawa atau lebih tenang dalam menghadapi segala sesuatunya. Di sini Aries sudah mulai mendekati sang dia lagi. Ini yang sekarang jadi bingung, aneh,
kalau deketin menjauh, kalau dicuekin tiba-tiba mendekat. Sekarang dia lebih perhatian ke dia, si Ariesnya lebih perhatian ke sini. Oke, Aries ini maka boleh dikatakan si Aries ini satu hal, mengumpulkan materialismenya dalam hal ini ya, bagaimana meningkatkan pekerjaannya atau bagaimana meningkatkan karirnya atau bagaimana mengembangkan bisnisnya demi untuk sang dia ya demi untuk sang dia. Padahal dia ini sudah siap-siap memberikan kejutan bahagia kepada Aries. Salah satunya adalah Aries, tolong perhatian ya, salah satunya bagi Aries yang sudah berpasangan atau yang sudah menikah lebih tepatnya, dia akan mengabarkan berita tentang kehadiran buah hati. Tapi dia harus menunggu tentang kesiapan Aries di sini, oke? Karena ada kecenderungan di sini Aries, di sini ada beberapa pasangan Aries, justru dia ini Aries, dirimu Aries ya, itu yang sudah sangat mapan dengan pasanganmu yang usianya jauh berbeda, lebih muda. Ya, ini. Oke, itu bagi yang berpasangan. Bagi yang single, maka kecenderungannya ini ada usianya nggak beda jauh, tapi karena dia sudah terbiasa dengan kadang menjauhnya si Aries, kadang mendekatnya Aries, maka untuk yang kesekian kali dia cukup bingung. Oke, muncul Aquarius dengan jelas, dan di sini muncul Capricorn juga. Oke. Aries, ada siapa di dia Aries? Dirimu ada siapa lagi? Di sini Aries, sejak dirimu menjauh, dia semakin indah, semakin mempesona. Ya, dia semakin indah, semakin mempesona, dan semakin banyak mendekati. Aries, apa yang dirimu inginkan? Ingin katakan kepada dia? Apakah dirimu kembali pada yang dulu, pada yang sebelumnya? Sedangkan dia ini ternyata tidak begitu cepat untuk kembali healing. Dia begitu cepat untuk kembali healing karena dia ternyata bisa menarik perhatian banyak orang lagi. Hati-hati bagi yang sudah menikah, maka dia juga bisa membuat orang-orang tertarik padanya. Aries, segera ambil keputusan ya. Aries, see you soon.